Polri melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat. Perbaikan ke dalam tentunya kita mulai dari perbaikan struktural, kemudian instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah kultur ya. Halo pemirsa, saya Aiman Wicaksono. Hari inilah kesempatan yang sangat istimewa di Hari Bayangkara. 1 Juli 2026, 80 tahun Kepolisian Republik Indonesia. Polri untuk masyarakat. Dan kali ini saya mendapat kesempatan eksklusif pertama kali di tahun 2026 dan iNews mendapatkan kesempatan itu bersama langsung dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pak Listio, terima kasih luar biasa. Terima kasih Mas Aiman. Ini saya ingin menanyakan berbagai hal, Pak. Oke. Dari ulang tahun Polri, Polri untuk masyarakat, sampai kalau boleh Pak berkenan hal-hal yang mungkin banyak dibahas oleh masyarakat, banyak dibahas oleh media sosial, soal revisi Undang-Undang Polri, soal usia yang katanya naik Pak berdasarkan Undang-Undang Polri, soal banyaknya oknum, ada oknum tapi oknumnya banyak gitu. Iya. Nggak apa-apa Pak ya? Boleh, bebas. Bebas, luar biasa. Baik, saya mulai dari Hari Bayangkara dulu Pak. Oke. 80 tahun Polri, selamat sekali lagi Pak. Polri untuk masyarakat. Apa maknanya dibalik itu Pak? Baik, jadi tentunya kita sangat paham bahwa institusi Polri ini dilahirkan sebagaimana amanat undang-undang, walaupun sebelumnya sejarah berdirinya Polri juga tidak lepas dari masyarakat, sehingga kemudian kita melihat bahwa di situasi saat ini bagaimana filosofi ini kemudian kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada saat Polri melaksanakan tugas, dan salah satunya adalah bagaimana agar kerja-kerja Polri ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kenapa kita memunculkan tema Polri untuk masyarakat, sehingga Polri betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat dan merasakan bagaimana harapan, bagaimana keluhan masyarakat, apa yang terjadi di lapangan, sehingga kemudian harapan dan masyarakat terhadap institusi Polri ini betul-betul bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masyarakat tadi. Polri harus menyatu dengan masyarakat. Tidak boleh ada masyarakat yang susah, Polri tidak menyatu, tidak membantu, dan seterusnya. Dan itu yang ingin diterapkan oleh Polri beberapa waktu lalu dan ke depan tentunya. Yeah. Tapi itu kan butuh satu, bukan hanya kemauan, tapi juga butuh kesadaran. Bagaimana Polri membangun ini, termasuk kepercayaan pada publik, masyarakat. Justru Polri melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat. Perbaikan ke dalam tentunya kita mulai dari perbaikan struktural, kemudian instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah kultur ya. Karena budaya. Memang memperbaiki kultur itu membutuhkan waktu, membutuhkan suatu konsistensi, dan kita mulai dari ujungnya pada saat kita mulai melaksanakan rekrutmen, kemudian pada saat pendidikan kita juga harus menanamkan nilai-nilai tersebut, kemudian pada saat mereka sudah lulus dan masuk ke jenjang kegiatan dan karir bagi anggota untuk melaksanakan tugas operasionalnya, maka mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi di lapangan, dan manakala kultur itu tidak dibangun dengan baik, tentunya akan banyak permasalahan yang muncul. Di sisi lain juga
tentunya kita juga membuka ruang untuk dilakukan pengawasan. Kritik. Kritik baik dari masyarakat langsung, apalagi saat ini kita sudah masuk di era digital ya, sehingga kemudian setiap peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang baik ataupun yang buruk, tentunya akan berdampak kepada institusi. Oleh karena itu tentunya kita berusaha untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi Polri, membuka ruang bagi rekan-rekan dari mitra, apakah itu dari DPR, dari Ombudsman, ataukah dari Kompolnas sendiri, dan selama ini sudah terjalin satu komunikasi sehingga setiap ada permasalahan mereka bisa mengadu pada kita membuka kanal-kanal tersebut. Polri juga tentunya membuka ruang pengawasan yang lebih luas. Misalkan Propam saat ini memiliki program QR Code Propam Polri, di mana ini kita pasang di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh publik, sehingga kemudian pada saat ada masyarakat yang mungkin melihat Polri ada yang melanggar. Atau tiba-tiba dia jadi ingat, oh saya tuh waktu kemarin lapor ke sini, misalnya ke Polsek ini, untuk Polres ini, ada sesuatu, nah saya lapor di situ. Ya, salah satunya bisa seperti itu, sehingga kemudian ruang-ruang digital yang ada ini kita manfaatkan untuk kemudian menjadi tempat mengadu. Segala macam hal bisa disampaikan di situ, mulai dari hanya sekedar mungkin chatting begitu ya, sampai dengan kita membuka ruang pengaduan secara langsung melalui Zoom meeting. Oh, Zoom meeting? Zoom meeting pun kita berikan, apakah untuk pelayanan terkait dengan masalah pengaduan, atau mungkin misalkan terkait dengan masalah penegakan hukum yang kira-kira berlarut-larut dan kemudian perlu disampaikan. Kita juga membuka ruang konsultasi di reserse. Dan tidak perlu harus hadir, dia bisa lewat Zoom meeting. Dirasa nanti mereka memang harus hadir, kita pun juga memberikan ruang pelayanan tersebut. Jadi itu bagian dari kami untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Artinya pasti ditindaklanjuti? Dari beberapa laporan yang ada. Berapa boleh tahu Pak? Misalnya masuk kurang lebih? Kurang lebih terkait dengan 10.000 ada misalnya dalam waktu sebulan? Propam ya, tahun 2025 kemarin tuh ada kurang lebih 19.830, hampir 20.000 lah. Setahun itu ya? Iya, luar biasa itu. Selama 2025. Anggotanya cukup Pak untuk nanganin itu Pak? Ya, kemarin 83% lah. Terproses. Yang lain tentunya harus didalami apakah ini masuk atau tidak. Kemudian di reserse juga ini baru saja kita mulai di tahun 2026 Mei kemarin. Sampai saat ini juga ada kurang lebih 1.400 yang sudah berkonsultasi, kurang lebih 1.333 sudah bisa diproses, sehingga kemudian angka-angka ini tentunya terus kita lakukan evaluasi, mana yang kurang kita lakukan perbaikan. Intinya bagaimana membuat masyarakat tidak merasa ada jarak dengan polisi, baik pada saat dia mau mengadu terkait dengan keluhannya, ataupun mengadu karena di situasi lingkungannya mungkin merasa tidak aman, dan mungkin juga terkait dengan perilaku anggota. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya masuk situ Pak. Artinya 83% luar biasa itu Pak. Itu tentu ada feedback juga dari mereka ya. Apakah puas angkanya 1, 2, 3, 4, 5 kalau skala 5 misalnya. Kalau dilihat survei, polisi ini hampir selalu bagus. Angkanya bahkan terakhir menyentuh angka 79, hampir 80%. Tapi kalau kita lihat misalnya suara-suara di masyarakat, media sosial dan seterusnya, lalu kemudian itu oknum yang melakukan. Kalau kita lihat tadi setahun ada hampir 20.000, ya mungkin masyarakat nggak salah juga menganggap itu oknumnya banyak. Bagaimana Bapak menjawab ini kepada masyarakat? Jadi saya kira memang kita butuh keterbukaan ya, bahwa terkait dengan informasi ataupun mungkin masyarakat memaknai bahwa oknumnya banyak, tentu
seperti tadi saya sampaikan bahwa kita pun juga harus mengambil langkah, dan saya kira terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada, kita tidak pernah ragu-ragu ya untuk mengambil tindakan tegas, baik mulai dari hukuman yang sifatnya disiplin, kode etik, sampai dengan demosi dan bahkan PTDH, dan juga banyak yang kita proses pidana. Jadi itu merupakan bagian dari komitmen kita untuk kemudian bagaimana ini menimbulkan efek deteren terhadap potensi-potensi adanya kemungkinan muncul perilaku oknum. Sehingga kemudian kita juga harus ngambil langkah tegas. Harapan kita dengan tadi, di satu sisi kita membangun mindset baru, culture set yang baru, di satu sisi kita juga harus melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jadi dua sisi ini kita harapkan akan membuat anggota-anggota kita kemudian juga lebih memilih untuk tidak melakukan pelanggaran dan lebih memilih untuk bagaimana melakukan hal-hal yang baik dan berkompetisi yang baik. Dan tentunya ini juga yang kita perhatikan, manakala juga kemudian anggota tersebut baik, tentunya kita berikan rewards. Jadi dari 20.000, katakan hampir 20.000 laporan itu belum tentu semuanya salah dari pihak kepolisian, Pak? Belum tentu semuanya salah. Namun demikian kita harus melakukan respon terhadap laporan-laporan yang ada. Nanti tentunya kita akan melakukan pendalaman, mana yang berkadar pengawasan, mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang tidak bisa diproses lanjut. Dan ketika salah, Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak akan menutup mata, kan itu? Terkait dengan penegakan aturan, penegakan hukum, dan proses-proses penanganan terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh oknum anggota, kita selalu transparan ya. Bahkan tahapannya pun juga kita tunjukkan kan. Itu sebagai bukti komitmen kita bahwa kita terus melakukan perbaikan. Pak, sekarang kita masuk ke topik yang agak ngeri-ngeri sedap nih, Pak. Yeah. Soal reformasi Polri. Boleh, Pak, ya? Boleh. Pertanyaan saya pertama ringan dulu, Pak. Yeah. Apa yang Polri rasakan dan Polri akan raih dengan hasil revisi Undang-Undang Polri ini? Okay. Perubahan ketiga, Pak, betul ya? Yeah. Apa yang akan nanti bisa dibayangkan oleh masyarakat terhadap Polri ke depan? Yeah. Baik, jadi kalau kita lihat terkait dengan reformasi ataupun perbaikan revisi undang-undang, tentunya kita juga mengikuti apa yang dikeluhkan masyarakat. Di satu sisi kita juga menghadapi tantangan terhadap munculnya peristiwa kejahatan, tren baru, kejahatan transnasional yang kemudian kita lihat bahwa di undang-undang yang lama ini memang sudah tertinggal ya. Sekarang kita sudah masuk kepada kejahatan-kejahatan dunia maya, kejahatan-kejahatan yang terjadi antar negara yang membutuhkan adanya satu instrumen, satu hal-hal yang perlu kita tambahkan di undang-undang yang baru. Dan harapan kita tentunya reformasi yang ada ini lebih pada posisi bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan tugas pokok kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, baik di bidang Harkamtibmas, di bidang penegakan hukum, maupun tentunya di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya undang-undang baru nanti, Polri, ya, Bapak meyakini bahwa apa yang tadi Bapak sebutkan, Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya pada masyarakat? Ya, tentunya itu menjadi satu keharusan ya, karena memang undang-undang ini dibuat untuk institusi ini bisa lebih optimal di dalam melaksanakan tugasnya. Saya masuk ke sisi kritis sekarang, Pak. Yeah. Sisi yang kemudian sering disinggung oleh banyak masyarakat sipil terkait dengan perluasan kewenangan Polri.
terkait dengan penempatan misalnya personil Polri di kementerian dan lembaga. Yang kemudian sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang membatasi hal tersebut, tapi kemudian Undang-Undang Polri lebih memperluasnya lagi. Bagaimana Bapak menjelaskan ini pada mereka? Jadi pada prinsipnya terkait dengan catatan-catatan dari Komisi Reformasi, tentunya kan menjadi catatan yang kita sepakati untuk ditindaklanjuti. Namun tentunya kita juga menghormati hasil keputusan dari undang-undang, karena apapun kan ini kan hasil dari proses politik di DPR dengan perwakilan pemerintah ya. Tentunya Polri memberikan masukan-masukan terhadap hal-hal yang masih kurang, yang mungkin belum masuk di undang-undang, nanti kita harapkan bisa dituangkan di dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Intinya sehingga kemudian tidak akan melanggar dari apa yang kemudian ditetapkan oleh MK gitu Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, bahwa ada aturan-aturan limitatif yang mungkin tidak diatur di undang-undang, mungkin akan diatur di PP ataupun Perpol. Pada prinsipnya saya selalu sampaikan bahwa khususnya penempatan Polri di luar struktur, bahwa sepanjang tidak ada permintaan, tentunya kita juga tidak akan kemudian meminta kepada kementerian-kementerian untuk menempatkan anggota kita. Dan kemudian karena ada aturan limitatifnya, tentunya kita juga harus mengikuti itu. Kemudian aturan terkait dengan harus lolos persetujuan dari kementerian terkait, dalam hal ini Pan-RB, kemudian juga harus melalui mekanisme open bidding sesuai dengan aturan yang ada, tentunya harus kita ikuti. Pada prinsipnya Polri tentunya mengikuti aturan dan regulasi ataupun keputusan-keputusan dari MK, kemudian apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan tentunya nanti diatur di PP yang akan mengatur undang-undang Polri yang saat ini baru saja diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Dan aturan-aturan yang mengatur secara teknis tentunya itu menjadi pedoman kita yang akan kita tindak lanjuti. Baik, satu lagi Pak terkait dengan revisi Undang-Undang Polri, terkait perpanjangan usia personil Polri 59 dan 60 tahun, 59 untuk Bintara dan Tamtama, kemudian perwira dan perwira tinggi itu ada di 60 tahun, betul Pak? Pertanyaan pertama terkait itu Pak, apakah ini tidak mengganggu regenerasi Polri yang ada di bawah sehingga ia lama kemudian untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu misalnya di dalam Polri karena pensiunnya bertambah, senior-seniornya. Jadi kemarin supaya ini juga tidak menjadi multitafsir khususnya di lingkungan internal Polri terkait dengan perubahan usia ini, kita meminta penjelasan langsung dari pemerintah. Kenapa usia pensiun kemudian menjadi diperpanjang? Karena memang secara data WHO bahwa memang usia produktif itu sampai dengan usia 64. Kemudian tentunya oleh rekan-rekan ataupun mitra kita yang ada di DPR, karena ini merupakan inisiasi DPR, dan kemudian dibicarakan dengan perwakilan pemerintah, akhirnya diambil satu keputusan bahwa usia kita diberikan perpanjangan 59 dan 60. 59 untuk Bintara. Sebelumnya 58 ya Pak? Iya. Sebelum 58. Yang sebelumnya 58, semua menjadi 59 dan 60. Di mana dijelaskan bahwa itu juga untuk di satu sisi terkait dengan masa usia produktif ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Di satu sisi juga kebutuhan terhadap anggota Polri berdasarkan rasio polisi ini juga memang kita masih sangat kurang, sehingga kemudian dengan adanya usia pensiun yang kemudian diperpanjang, ini kita juga perlahan bisa menambah agar jumlah
Polri yang dibutuhkan di lapangan secara bertahap juga kemudian bisa disesuaikan karena memang pertumbuhan jumlah anggota dibandingkan dengan yang pensiun itu memang kemarin-kemarin itu seimbang sehingga kemudian istilahnya zero growth. Di posisi ini ada kesempatan untuk personel baru bisa masuk, sementara kebutuhan Polri untuk anggota-anggota masih bisa dipenuhi dari perpanjangan usia pensiun. Sementara untuk jenjang karir di level perwira menengah, perwira tinggi, itu kemarin juga dijelaskan bahwa sudah diatur di aturan peralihan bahwa untuk usia 58 itu bisa mendapatkan perpanjangan, namun dengan catatan khusus untuk yang memiliki jabatan-jabatan struktural harus ada keputusan dari Presiden. Di luar itu tentunya berlaku normal. Jadi pensiun di usia 58. Kemudian untuk usia 57 atau NRP 69 itu berlaku perpanjangan 1 tahun. Kemudian nanti normalnya baru pada saat usia di 56 atau NRP 70 lah kalau di kita. Dengan demikian tentunya secara regenerasi tetap bisa berjalan. Di satu sisi untuk Kapolri secara lex spesialis diberikan maksimal sampai dengan 60 tahun. Dan itu menjadi prerogatif Bapak Presiden untuk bisa memperpanjang ataupun mengganti Kapolri setiap saat. Jadi artinya ini adalah ruang khusus. Ini menarik, Pak. Namun demikian seseorang menjadi Kapolri berapa lamanya tergantung Presiden. Tergantung Presiden. Dengan adanya revisi Undang-Undang Polri ini, Pak, tentu ini menjadi sebuah energi baru buat kepolisian. Tadi Bapak katakan bahwa ada kejahatan transnasional, terutama di bidang siber digital, yang punya menjadi tantangan. Saya membuka data bahwa kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian yang paling besar dan paling kuat, setidaknya untuk negara ASEAN. Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Singapura mungkin nggak sebesar kita jauh, itu semua jauh di bawah kita. Artinya kalau kita bicara film Spider-Man itu, Pak, with the great powers comes great responsibilities. Kira-kira apa yang ada di bayangan Bapak terkait dengan revisi Undang-Undang Polri ini bagi masyarakat ke depan? Apa yang mungkin dibayangkan soal itu? Ya, kita melihat bahwa memang ancaman terhadap dunia cyber ya, khususnya dunia digital ini memang sesuatu yang menjadi tantangan besar ya, karena kita lihat bahwa dari sisi pengguna digital, pengguna internet ya, kita lihat bahwa masyarakat kita hampir 80,66% ya, atau sekitar 229 juta masyarakat kita menggunakan internet. Di satu sisi literasi digital kita masih sangat lemah ya, kita masih di angka 62%, di mana rata-rata angka ASEAN itu sekitar 70%. Artinya masyarakat kita sedang suka-sukanya menggunakan media sosial. Di sisi lain terkait dengan pemahaman literasinya juga masih perlu ditingkatkan, sehingga kemudian banyak masyarakat kita yang kemudian menjadi korban karena apa yang dia baca dari media sosial, mulai dari masalah hoax sampai dengan menjadi korban kejahatan, karena memang para pelaku-pelaku kejahatan kemudian memanfaatkan itu untuk, misalkan ada kasus bisnis email compromise, dia mengirimkan email tertentu, email tertentu itu seolah-olah semacam alamat dari suatu perusahaan yang dia bisa transfer seperti itu. Dan ketika masyarakat kemudian
percaya dengan itu, maka dia menjadi korban penipuan. Oh, scam. Kurang lebih seperti Oke. ada juga yang model scamming dan juga beberapa kasus yang muncul email beredar penipuan. belakangan. Hampir semua kita mendapatkan itu. Betul. Jadi hal-hal seperti ini kan kemudian menjadi masalah. Di sisi lain juga terkait dengan masalah munculnya akhir-akhir ini penyebaran paham radikal ya, khususnya bagi anak-anak muda. Mungkin beberapa waktu yang lalu SMP, SMA mungkin? Iya, sempat terjadi peristiwa di SMA 72 ya waktu itu. Masih ingat kan Gading. Bagaimana seseorang yang dibully di lingkungannya, betul. Kemudian dia terpapar, dia belajar dari situ, dan kemudian dia terinspirasi untuk melakukan, dan itu mirip persis dengan apa yang dia pelajari di media sosial yang dia ikuti. Jadi hal-hal seperti ini ke depan tentunya akan semakin banyak, sehingga tentunya selain penegakan hukum yang harus kita lakukan, di sisi lain literasi, edukasi, terus kemudian juga bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah berita yang harus diklarifikasi kebenarannya. Kemudian hati-hati dengan hal-hal seperti ini tentunya harus terus kita lakukan. Ini karena ini pencapaian Polri dan tentu juga pihak-pihak terkait ya Pak. Ada juga BNPT dan juga TNI juga terkait dengan pemberantasan terorisme yang kita mungkin jarang dengar. Terakhir memang di SMA 72 itu. Jadi kita kadang kalau udah merasa aman lupa. Padahal itu sebenarnya sesungguhnya ancaman. Yang kita nggak pernah berpikir bahwa ada anak SMA yang bisa bikin bom kecil-kecilan lah begitu kurang lebih, yang kemudian bisa didapat melalui open source media sosial ataupun dia Google lewat AI dan seterusnya. Tentu itu bisa menjadi ancaman. Proses itu tentu terus dilakukan dan Polri juga terus melakukan pemantauan terkait itu Pak ya, untuk kenyamanan masyarakat. Terkait dengan ini Pak, no viral, no justice. Nah, tentu saya juga memahami, tentu itu bukan hal yang mudah karena banyak sekali kasus yang kemudian dilaporkan, banyak sekali kasus yang terjadi. Pertanyaan saya, apakah karena personil Polri tidak mencukupi untuk melaksanakan itu semua sehingga harus memilih yang viral dulu, atau memang ada hal lain yang terjadi? Jadi sebenarnya Polri ini menerapkan standar yang sama baik yang viral maupun tidak. Cuman memang kadang-kala masyarakat kemudian melihat bahwa kalau tidak viral maka tidak ditangani. Di satu sisi kita juga mencoba untuk membuka ruang-ruang agar kita juga bisa merespon cepat. Kita membuka kanal pelayanan pengaduan melalui media sosial. Seperti tadi ada QR Code Propam, kemudian pelayanan konsultasi reserse, kemudian juga kita juga bekerja sama dengan Kompolnas, sehingga kemudian pengaduan dari Kompolnas pun bisa kita tindak lanjuti, sebaliknya juga sama. Itu bagian dari upaya kita untuk mengurangi potensi viral dan istilah no viral no justice. Namun demikian tetap kita juga harus introspeksi. Mungkin respon kita masih lambat sehingga kemudian kita juga harus meningkatkan respon sehingga masyarakat juga mendapatkan kepastian ya terkait dengan mungkin pengaduannya, terkait juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Dan ini kan membutuhkan Polri untuk di samping melek terhadap informasi yang ada di media sosial, di satu sisi juga kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sangat penting, dan kemudian melakukan respon cepat terhadap apapun bentuk pengaduan, apakah melalui media sosial ataupun memang pengaduan-pengaduan resmi yang memang selama ini diberikan pelayanan oleh Polri. Saya kira kuncinya adalah baik viral ataupun tidak, apalagi saat ini sudah memang menjadi konsekuensi yang harus kita hadapi dengan adanya kemajuan di bidang media sosial. Mau tidak mau anggota kita wajibkan untuk terus melakukan patroli sehingga kemudian
terhadap hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, kita bisa tindak lanjuti, dan berbagai model pengaduan yang lebih mudah, yang tidak perlu harus hadir, tapi kemudian responnya juga bisa cepat, termasuk juga Dumas Presisi kita buat, kemudian sistem comment center yang kita buat untuk kemudian apa yang menjadi keluhan masyarakat itu bisa kita tindak lanjuti dengan cepat. Intinya kita berterima kasih kepada masyarakat yang mungkin memunculkan hal tersebut, itu sebagai bagian dari evaluasi dan koreksi bagi kita. Jadi masyarakat berisik nggak apa-apa ya? Masyarakat berisik maksudnya, ini Polri ini harus gini dong, terus ini no viral, no justice, dan seterusnya. Ya, sebagai institusi yang melayani publik, yaitu memang bagian dari konsekuensi, kan begitu. Tapi yang paling adalah bagaimana kemudian kita melakukan perbaikan terhadap kalau mau dikritik jangan jadi polisi gitu, Pak. Ya, itu bagian dari konsekuensi yang harus kita terima. Mungkin harus ada SKS sendiri, Pak, di Akademi Kepolisian, Pak. 3 SKS atau 6 SKS mungkin. Ini terkait yang viral juga, Pak, tentang begal. Begal kan beberapa waktu terakhir kita sering dengar. Bahkan ada perintah tembak di tempat, memunculkan pro dan kontra. Yang pro misalnya, ya nggak apa-apa, dia kan bahaya ini. Kalau dia ketemu targetnya, mangsanya, juga mohon maaf ya, juga bisa dilakukan hal-hal yang fatal, sampai pembunuhan misalnya. Bahkan melukai, cacat seumur hidup, dan seterusnya. Lalu kalau seandainya polisi tidak melakukan tindakan yang tegas, terukur, bahasa gitu, Pak. Lalu bagaimana kemudian melindungi masyarakat? Nah, pro kontra ini tentu terjadi. Ada yang pro, oke, silahkan lakukan tembak di tempat. Kangen dengan, mohon maaf dulu, zaman-zaman kita masih kecil gitu, Pak ya. Saya masih kecil dulu, masih ada istilah Petrus gitu ya, penembak misterius. Kalau sekarang nggak bisa, Pak, karena semua nggak boleh extra judicial killing, nggak boleh di luar pengadilan kan gitu ya. Kecuali ada tindakan tertentu. Tapi untuk begal ini mungkin agak lain, tembak di tempat. Betul. Baik, jadi tentunya yang utama kita mengutamakan pencegahan itu menjadi jauh lebih penting. Artinya memperbanyak anggota untuk turun ke jalan, sehingga kemudian para pelaku begal kemudian melihat bahwa ada polisi dan dia tidak melakukan niatnya, itu menjadi hal yang juga harus kita lakukan. Namun pada saat kemudian pelaku begal ini membahayakan keselamatan jiwa dari korban, tentunya Polri diberikan kewenangan bagaimana diatur di undang-undang yang baru ini juga menjadi lebih jelas di pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, bahwa dalam keadaan mendesak dan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa orang lain, jiwa orang yang akan menjadi korban kejahatan, Polri boleh melakukan tindakan terukur ya. Terukur maksudnya itu, Pak? Terukur artinya sebanding dengan ancaman yang ada. Ya, artinya tentunya ada peringatan dulu misalnya. Ya, kita didoktrin untuk to serve and to protect ya. Jadi yang kita lakukan tentunya tidak membunuh tapi melumpuhkan ya. Tapi tahapannya harus seperti itu. Kecuali misalnya memang sudah sangat membahayakan bagi korban. Ya, pilihannya tentunya pada saat memang korban misalkan ini mendapatkan ancaman terhadap jiwanya, karena mungkin dia akan kena tembak, diancam dengan tembakan, dan kalau tidak kita selamatkan maka itu menjadi korban, tentunya kita boleh ngambil langkah-langkah tadi. Tetapi tentunya tetap pilihan kita adalah tidak untuk mematikan, tapi untuk melumpuhkan, kurang lebih. Jadi ada peringatan seperti itu yang tidak serta-merta ya. Jadi kalau istilah tembak di tempat itu nggak tepat dong, Pak ya sebenarnya? Ya, tembak di tempat kan bukan berarti kemudian terus harus dimatikan kan. Polri, terima kasih. Kita lanjutkan, Pak, terkait dengan yang sekarang mungkin marak ya, on off, kadang ada, kadang enggak, tapi mungkin terjadi soal unjuk rasa, Pak. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Bagaimana Polri menjaga itu, mahasiswa yang berunjuk rasa, dan sekarang trennya sudah berubah. Saya harus sampaikan Kebundaran HI misalnya, dan mereka memaksa untuk itu yang memang bukan diperuntukkan untuk unjuk rasa. Tentu ada
jalur lalu lintas yang kemudian harus ditutup, ada proses persuasi yang juga harus dilakukan oleh polisi. Betul. Bagaimana semua ini dilakukan oleh polisi, Pak? Karena ini bukan hal mudah. Kalau dulu misalnya di DPR nggak menutup jalan, di Patung Kuda misalnya bisa dialihkan. Kalau di Bundaran HI itu ngunci semua tuh, Pak, apalagi pas jam pulang kerja. Baik, terima kasih. Jadi memang kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat tentunya ini kan menjadi bagian yang dilindungi juga oleh undang-undang. Oleh karena itu tentunya Polri juga memiliki kewajiban untuk mengamankan dari masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi. Namun demikian juga tentunya kita juga harus mengingatkan ada hak dan kewajiban ya. Artinya hak masyarakat untuk melakukan atau menyampaikan pendapat, namun di sisi lain juga dia harus menghormati hak-hak masyarakat yang lain. Sehingga kemudian tentu kita harus kemudian mengatur suatu kesepakatan titik-titik mana yang kemudian di satu sisi kebebasan berekspresi itu tetap bisa dilakukan, namun di sisi lain juga bagaimana kita mengurangi potensi titik-titik yang tentunya akan berdampak mengganggu masyarakat lain. Ini memang butuh kemampuan untuk berkomunikasi. Ke depan tentunya kita ingin dorong bahwa ada satu ruang untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini, apakah itu pemerintah daerah ataukah pusat, sehingga itu menjadi semacam taman demokrasi begitu. Apa saja bisa disampaikan, namun di satu sisi juga tidak mengganggu masyarakat yang lain. Di satu sisi Polri terus melakukan pendekatan secara persuasif, artinya kita juga tidak mau kemudian kita harus berbenturan dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan aksi demo. Tapi tentunya kita juga menghimbau agar aksi demo ini jangan sampai disusupi oleh para penumpang-penumpang yang memang menginginkan terjadinya chaos ataupun kerusuhan, dan itu kita jaga untuk bisa kita hindarkan. Jadi memang ini butuh proses, tentu kita harus jaga bersama bagaimana agar aksi ini bisa dilaksanakan dengan baik, pesannya sampai, tapi kemudian tidak memunculkan masalah baru, sehingga kemudian justru masalah utama yang akan dibawa di penyampaian pendapat itu kemudian tidak sampai, karena kemudian terjadi peristiwa-peristiwa baru yang peristiwa baru ini yang justru lebih besar daripada pesan-pesan yang akan diharapkan ada suara-suara yang terus kemudian bisa ditindaklanjuti oleh ya pesannya mau kemana kan gitu. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita jaga. Betul. Terkait hal tadi Pak yang harus kita hindari, termasuk juga soal tudingan represivitas. Kita lihat di lapangan banyak terjadi gesekan. Kalau kita lihat juga di lapangan, saya juga sempat melihat juga ke lapangan bahwa penjagaan itu berlapis, mulai dari polisi yang umum, kemudian dilapis oleh Brimob yang merupakan pasukan tempur dalam tanda kutip Polri, lalu kemudian juga dibantu oleh pihak TNI. Tentu kan berbeda Pak cara penanganannya. Bagaimana menghindari aksi represif dari aparat kepada adik-adik mahasiswa atau siapapun yang berunjuk rasa. Jadi dari pasca peristiwa di Agustus tahun lalu, yang biasa kita kenal dengan Agustus Kelabu dan September Hitam, Black September, kita tentunya kemudian berusaha untuk melakukan perubahan paradigma. Jadi yang tadinya mungkin mengamankan menjadi melayani aksi unjuk rasa, dan ini kemudian kita jadikan materi pembelajaran di dalam hal penanganan aksi, baik di pendidikan maupun pada saat anggota sudah turun untuk melaksanakan. Memang kita kemudian merubah pola ya, yang tadinya mungkin kita sejak awal sudah dalam posisi yang seperti menghadapi untuk mengamankan, kita lakukan pendekatan yang lebih humanis. Beberapa peristiwa saya kira terjadi beberapa waktu yang lalu, ada kerusuhan di Tual, namun alhamdulillah
sempat terjadi kerusuhan di beberapa kota termasuk di Mabes Polri juga. Tapi karena kita hadapi dengan tidak membawa peralatan yang seperti biasa, kita hadapi dengan humanis, potensi konfliknya bisa kita hindari. Namun demikian kita juga tetap mempersiapkan manakala memang itu kemudian membahayakan fasilitas publik, membahayakan keselamatan masyarakat lain, tentunya kita juga akan melakukan penggunaan kekuatan. Namun di satu sisi komunikasi tentunya terus kita bangun dengan teman-teman pada saat mereka memberikan pemberitahuan bahwa akan melaksanakan aksi, tentunya di situ kita berkomunikasi. Dan tentunya saya yakin dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, tentunya sama-sama bisa kita jaga, aksi demo tetap bisa berjalan dengan baik. Di satu sisi potensi bentrokan juga bisa kita hindari. Tentunya ini setiap hari kita lakukan evaluasi sehingga pendekatan pelayanan kita bisa lebih humanis, namun juga pada saatnya kita bisa melakukan tindakan yang tegas manakala memang diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas. Polri berbenah pasca Agustus Kelabu dan September Hitam itu harus digarisbawahi itu Pak. Artinya ada perbedaan penanganan pengunjuk rasa dari situ. Terakhir Pak, pertanyaan saya. Kalau bisa menyebutkan misalnya satu atau beberapa, apa yang menjadi pencapaian selama ini terkait dengan, atau mungkin Pak Kapolri selama menjabat, terkait dengan perubahan yang terjadi di tubuh kepolisian Republik Indonesia? Yang jelas tentunya kita terus berusaha untuk melakukan perbaikan, mulai dari masalah bagaimana kita mempersiapkan SDM kita, dari mulai proses rekrutmennya. Kita selama ini kan selalu ada isu-isu yang tidak baik, sehingga kemudian mulai dari awal kita tentunya harus selalu transparan, terbuka, dan bisa diawasi. Kemudian pendidikannya juga sama, dan kemudian pada saat mereka juga melaksanakan tugas, tentunya ini kita selalu memberikan ruang untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi. Kemudian juga di bidang tadi saya sampaikan bagaimana kemudian di setiap peristiwa-peristiwa yang ada, kita berusaha untuk memahami apa sih yang diharapkan masyarakat dari kerja-kerja polisi pada saat kita kemudian berpotensi oleh masyarakat, kemudian polisi tidak benar polisi. Nah, tentunya kita mencoba untuk kemudian mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Di satu sisi kita juga tetap harus melakukan penegakan aturan karena memang sesuai dengan tugas pokok kita yang ada, membuka ruang-ruang pengawasan sehingga kemudian terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang ini juga bisa dikurangi, dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemudian ini bisa digunakan untuk mengurangi potensi penyimpangan, karena memang pelayanan dengan digitalisasi online tentunya ini juga menjadi akan lebih baik juga, memudahkan untuk masyarakat yang memang akan menggunakan pelayanan kepolisian. Di satu sisi kita juga mengurangi potensi interaksi yang bisa terjadi pelanggaran. Jadi terkait pencapaian mungkin masyarakat yang menilai ya, tapi dari sisi kita bagaimana kita terus melakukan perbaikan mulai dari tata kelola di bidang SDM, di bidang pelayanan kami, di bidang penegakan hukum, dan tentunya di bidang tugas-tugas yang terkait dengan masalah menjaga Harkamtibmas. Saya kira bagaimana kita terus bisa membangun komunikasi dengan masyarakat, membentuk komunitas-komunitas yang kemudian peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap rasa aman, sehingga kemudian di situ terbangun komunitas-komunitas yang bisa bekerja sama dengan kepolisian. Dan tentunya ini juga yang terus kita bangun, sehingga di satu sisi masyarakat
harus kita jaga, harus kita lindungi. Namun di sisi lain bagaimana kemudian kita bersama-sama menjaga rasa aman, dan itu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun itu. Kebanggaan paling hakiki Kepolisian Republik Indonesia adalah bagaimana terus memahami masyarakat dan bagaimana terus mengembangkan diri, belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan itu adalah janji Polri untuk terus memahami dan terus berbenah diri. Kurang lebih seperti itu, Mas Aiman, bahwa kita sadar bahwa Polri harus bisa mengikuti aspirasi dan harapan masyarakat. Dan kuncinya ya satu, kita mau berbuka, mau berbenah, dan kemudian mau melakukan perbaikan. Sehingga kemudian kita betul-betul bisa menjadi satu organisasi yang modern, yang terus bisa mengikuti dan adaptif, dan tentunya bagaimana terakhirnya kita betul-betul bisa mewujudkan Polri yang ideal ya, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, dipercaya, profesional, dan Polri yang betul-betul bisa dicintai oleh masyarakat. Saya kira itu menjadi cita-cita kami. Terima kasih Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah memberikan kesempatan wawancara khusus pada iNews dan saya Aiman Wicaksono. Ini sebuah kehormatan Pak Kapolri, dan selamat hari ulang tahun ke-80 Kepolisian Republik Indonesia. Polri untuk masyarakat, sebuah nurani yang harus dijaga dan sebuah tindakan yang harus terus dikembangkan. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Aiman.